Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di dalam podcast mahasiswa yang membahas berbagai isu menarik seputar kehidupan kampus. Dari mulai nilai-nilai kedisiplinan dan juga nilai-nilai keislaman. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani aktivitasnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang begitu dekat dengan dunia mahasiswa, yaitu tentang Islam, kemudian kehidupan mahasiswa itu sendiri, kemudian juga realitas di dalam kehidupannya. Bersama saya, Riki Ahmad, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda semua. Untuk kali ini kita telah menghadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan kali ini mudah-mudahan akan ada manfaat dan juga banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan dari podcast kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Menurut Anda, bagaimana Islam memandang seorang mahasiswa? Tentang mahasiswa nih ya. Ya. Bagaimana pendapat pandangan Islam tentang seorang mahasiswa? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Riki atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu kalau pertanyaan tadi bagaimana kita memahami mahasiswa dari pandangan sudut pandang Islam begitu ya. Islam adalah agama. Sebelumnya kita paham karena Islam itu merupakan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang isinya adalah ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka Islam sebagai pegangan hidup umat muslim. Oleh karena itu jika kita kaitkan dengan seorang mahasiswa, katakanlah itu pelajar ataupun daris ataupun tolib, tilmid, siswa, dan kita khusus mungkin di sini mahasiswa. Ya, kalau Islam memandang mahasiswa adalah Islam bisa memberikan sebuah teori bahwasanya mahasiswa itu adalah pelajar. Ya, pelajar artinya yang menempuh pendidikan atau melakukan proses pembelajaran. Justru adanya mahasiswa membuat kita bisa mengenal nih lebih jauh apa jati diri seorang mahasiswa dari pandangan agama Islam. Islam sendiri sebelum jauh membicarakan mahasiswa pasti membicarakan dulu ilmu. Otomatis agama Islam penuh dengan disiplin keilmuan, baik disiplin ilmu terapan ataupun ilmu pasti, gitu kan. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun." Jadi ketika kita membicarakan mahasiswa, otomatis kan setelah selesai siswa mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi disebut maha. Maha itu mungkin lebih tinggi lagi, yang artinya pelajar yang sudah terpelajar seharusnya begitu. Ya, view aja ngobrol, kalau sesuai teori banyaklah teorinya ya begitu. Karena Islam itu sebagai agama, sebagai pegangan hidup, tidak ada lagi yang harus kita sepakati kecuali agama Islam, apalagi di kampus, terkhusus kampus-kampus yang di bawah Kementerian Agama pasti ya beragama Islam. Kecuali wallahu alam kalau memang suatu kampus jurusan adanya mahasiswa kemudian mahasiswa tersebut tidak beragama Islam, barangkali ada gitu kan, karena keterlibatan setiap mahasiswa kan manusia biasa seperti kita. Mahasiswa itu mungkin diangkat derajatnya dengan kalimat istilah maha, gitu ya. Jadi artinya saat ini mahasiswa hidup di era
globalisasi tentunya. Banyak peran atau serba informasi yang cepat bisa didapat oleh semua kalangan. Terkhusus jadi diri mahasiswa itu sendiri adalah pada intinya bergelut di dunia akademis kampus, berkecimpung di kampus. Harus bisa menjadi manfaat juga mungkin ya Jelas, untuk masyarakat gitu. jelas. Tidak akan lepas dari dunia pendidikan dan di kampus gitu. Yang saya tahu tentang mahasiswa ya artinya orang yang belajar di kampus gitu. Nah, jadi perkuliahan itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan akademik saja ya Pak ya? Gitu ya? Ya kalau aku lihat tentu nomor satu akademik, tapi kita ingat yang namanya belajar di perkuliahan atau di perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS, perguruan tinggi PTKIN misalkan atau PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, tidak hanya berkecimpung di dunia akademis saja, tapi paling tidak di kampus itu tidak akan lepas dari yang namanya tridharma perguruan tinggi. Pertama yang jelas pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, kalau mahasiswa dikaitkan dengan akademis jelas itu adalah insan akademis, insan cita. Intinya kan begitu, mempelajari berbagai keilmuan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu ranah tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan, tapi yang kedua penelitian. Zaman saat ini serba canggih, mahasiswa misalkan berperan sebagai seorang muslim, berperan memberikan kontribusi selain dari keterampilan yang dia miliki, kemudian pedagogik yang dia kuasai, tentang dunia akademis dengan sesuai keilmuannya masing-masing dia mempelajari, dia juga harus berkontribusi mengaktualisasikan, mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus. Makanya yang ketiga tadi Pak, satu lagi adalah pengabdian masyarakat. Intinya di kampus mungkin pasti ada yang namanya kurikulum, dalam salah satunya sebagai mata kuliah adalah KKN itu sendiri, kuliah kerja nyata di masyarakat, atau mungkin istilahnya KPPM, kuliah praktik pengabdian pada masyarakat, apapun lah itu istilahnya gitu kan. Mungkin begitu Pak kira-kira. Menarik sekali ya. Artinya perlu ada keseimbangan ya antara ilmu dan juga akhlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri ya. Betul Pak, sepakat. Karena seorang kalau berilmu gitu ya, tadi di awal dijelaskan seseorang itu awalnya tak berilmu, tidak tahu, tapi perlu juga adanya satu ukuran tertentu. Kalau kita berbicara pendidikan, ada yang namanya sistem, mungkin secara global kurikulum bahas. Kurikulum itu kan hasil dari pemikiran orang-orang yang telah berpendidikan, sehingga lahirlah kurikulum, suatu sistem tertentu yang dimana cara untuk menjalankan atau mesin bagaimana melakukan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi harus ada keseimbangan gitu. Iya, baik. Nah, ketika ada keseimbangan antara ilmu dan akhlak serta pengamalan, maka mahasiswa itu jelas belajar di kampus, tapi juga include bagaimana dia bisa mempraktikkan ilmu yang didapat di kampus langsung di masyarakat. Walaupun punten ya, kalau ada istilah mahasiswa dari daerah, kos di sekitaran kampus, ataupun sambil ikut pondok pesantren, dia harus berbaur dengan masyarakat. Karena sejatinya bukan lagi siswa. Siswa itu cukup 9 tahun wajib belajar, tapi kalau sudah mahasiswa, itu harus lebih penting memerankan diri sendiri, berkontribusi, berprestasi di hadapan umum atau di masyarakat. Seperti itu Pak kira-kira. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini, ketika kita berbicara dunia yang mungkin zaman semakin maju dan zaman juga tentang lebih kepada era digital nih, banyak sekali pergeseran-pergeseran yang terjadi, bahkan di dunia kampus itu sering sekali misalkan orang lebih percaya atau mahasiswa itu lebih percaya dengan apa yang dia dapatkan di sosmed atau apa yang dia dapatkan dari dunia digital ini dibandingkan dengan keilmuan yang memang seharusnya kan sesuai dengan keilmuan gitu kan, tidak hanya sekedar ambil dari medsos comot sana sini gitu kan. Tapi pada faktanya mahasiswa itu sekarang banyak juga yang tergiring ke situ. Itu bagaimana? Baik, begini. Kalau kita berpikir secara sistematis ya, artinya kita coba
sebagai jati diri mahasiswa atau sebagai pelajar lah intinya, yang terpelajar ibaratnya, harus bisa memposisikan diri dengan era dan zaman sekarang. Secara sederhana, media sosial, kemudian era modern saat ini yang begitu canggihnya, jadi istilahnya baru kita buka mata, melek gitu ya, tiba-tiba semua ilmu ada dan kita bisa comot sana sini, ambil sana sini, tapi tentunya harus sistematis, Pak. Mahasiswa itu harus berpikir sistematis, artinya dari nafsaka ala tafkiril munadom, mencoba melatih diri sendiri, dirimu latih gitu kan, kalimatnya dari nafsaka, coba latihlah dirimu sendiri itu ala tafkiril munadom, harus berpikir sistematis. Kalau kondisi fakta yang ada dari mulai teknologi yang serba canggih, kita ambil ilmu ini dan ilmu itu kita amalkan, mungkin tidak akan jauh lepas dari yang namanya seperti otodidak, belajar mandiri tanpa adanya tutor, tanpa adanya instruktur atau tanpa adanya guru. Itu sangat membingungkan nanti. Kekeliruan satu sekecil problem bisa menjadi efek yang salah, artinya begitu. Kalau berbicara tentang teori berpikir sistematis, di kampus dipelajari Pak, gitu ya. Dipelajari yang namanya ilmu sesuai dengan ukurannya. Kan nggak mungkin juga ilmu tingkat tinggi diajarkan di S1. Di S1 mungkin pencarian ilmu yang dasar, di S2 mungkin artinya dikembangkan lagi, di S3 mungkin juga jadi pengembangan gitu. Menciptakan suatu karya seni misalkan atau karya tentang suatu ilmu produk dan lain sebagainya pasti harus dengan sistematis. Teori dari kampus perlu, tapi pada intinya tidak menutup kemungkinan kita dari medsos, dari kecanggihan teknologi bisa kita ambil manfaatnya gitu. Manfaat kan sangat banyak. Bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah makalah, tanya ke teknologi, zaman dulu googling, searching. Zaman sekarang AI, artificial intelligence itu. Yang artinya jadikan itu sebagai media, Pak. Bagi saya selaku praktisi pendidikan, kecanggihan teknologi ini adalah merupakan sebagai salah satu pendukung untuk mensukseskan pembelajaran atau untuk mendukung mensukseskan suatu terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Makanya ketika medsos ada, saya menganggap itu sebagai wasilah atau media. Di media juga, di internet juga banyak tentang bagaimana metode diajarkan. Maka jelas sebagai seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ataupun sudah menjadi pengguna ilmu ya, atau sudah menjadi alumnus dari sebuah kampus, dari berbagai kampus, tetap wajib belajar. Misalkan guru selesai dengan dapat ijazah, kemudian lanjut ada PPG, kemudian sertifikasi, dosen demikian, ada PKDP, sama aja sih seperti PPG Pak. Kemudian lanjut ada sertifikasi, tetap harus belajar, bahkan tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi tadi. Orang yang sudah lulus kuliah, itu bukan berarti selesai ilmu. Orang yang sudah tinggi, usia sudah sepuh gitu ya, katakanlah, tetap wajib belajar. Wajib belajar, wajib mengamalkan juga, karena ilmu itu penting. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah dulu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah jadikan yang ada sudah tercipta mata, mulut, telinga, kemudian pikiran, otak, dan hati, dan sebagainya, supaya balance antara ilmu yang didapat, kemudian aktualisasi, pengamalan, serta akhlak ataupun apalah namanya, tidak lepas dari yang namanya etika, estetika, dan logika untuk kita menjalankan kehidupan ini. Kalau hidup tanpa ilmu kayaknya seperti kegelapan Pak ya. Betul ya. Hidup tanpa ilmu tidak akan terarah itu. Kalau hidup dengan ilmu semua insya Allah menjadi mudah. Itu Pak. Ya mungkin yang harus digarisbawahi itu bahwa setiap apapun yang didapat tentu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena Betul, kan di dalam Al-Quran aja kan seperti itu ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun gitu kan. Jadi kan ketika kita tidak mengetahui maka tanyakanlah kepada yang mengetahui. Nah, supaya apa ya? Mungkin supaya bisa menjadi landasan dan ibaratnya ada dasar yang kuat gitu ya, tidak asal gitu. Betul. Dan itu semua pasti mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Betul Pak. Nah, berarti kan kalau seperti itu
Berarti yang namanya dunia digital itu merupakan salah satu tantangan terbesar mungkin ya. Bisa disebut gitu ya. Jadi tantangan mahasiswa gitu kan di dalam menghadapi atau realitas kehidupan karena banyak juga yang tergiring gitu kan dengan ibaratnya slogan-slogan ataupun mungkin ucapan-ucapan yang mungkin belum tentu bisa dipertanggungjawabkan itu kan menjadi satu tantangan juga. Betul, gitu. Pak. Ya, kalau kita berbicara teknologi saat ini canggih, informasi yang serba canggih, ataupun dari mulai media-media yang begitu canggih, kita justru sebagai mahasiswa, tantangannya adalah bagaimana kita berperan memposisikan diri terhadap kecanggihan teknologi itu. Kalau kita berkecimpung dengan dunia media, informasi, teknologi, handphone sekalipun, kita tidak bisa melakukan pemikiran tadi yang sistematis. Mungkin kita akan di apa namanya itu, Terombang-ambing mungkin ya. ya akan terbawa arus oleh teknologi itu. Kita yang harus bisa memposisikan diri bagaimana mengatur waktu dan lain sebagainya. Kan kita tidak bisa karena handphone kita tidak bisa hidup misalnya. Atau ada istilah ketinggalan dompet itu lebih baik daripada ketinggalan handphone, atau misalnya kebalikannya gitu kan. Ketinggalan handphone itu lebih bermasalah daripada ketinggalan dompet karena mungkin serba canggih. Kalau di faktanya saya pernah mengalami handphonenya rusak mati total gitu kan. Nggak bisa interaksi secara manual, justru harus balance. Jadi jangan sampai kecanggihan teknologi saat ini menjadikan kendala yang begitu berat. Justru kita harus menjadikan bagaimana tantangan mempelajari ilmu dalam dunia mahasiswa, apalagi seorang muslim yang jelas tuntunannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Bagaimana interaksi dengan media ya, justru harus sesuai dengan keilmuannya. Ya, jadi seseorang memiliki ilmu, kemudian bisa mengamalkannya, dipublish di sosial media misalkan. Justru itu lebih dalam ranah media dakwah atau media tentang menyebarkan ilmu. Lalu bagaimana Islam memandang atau misalkan memberi solusi terhadap tantangan tersebut? Ya, jadi dalam artian kan tadi teknologi itu jadi sebuah tantangan. Nah, terus bagaimana itu? Islam misalkan bagaimana memberikan solusi tentang tantangan yang ada di era modern saat ini. Cenderung Pak, kalau kita dalam pemikiran saya, kalau mahasiswa tidak bisa menjadikan agama Islam sebagai barometer atau sebagai dasar untuk keadaan era modern saat ini, mahasiswa mungkin akan jauh Pak dari yang namanya nilai-nilai Islami, gitu kan. Bagaimana agama Islam memberikan solusi kepada mahasiswa di era modern saat ini? Jelas, Al-Quran itu ada kan sebagai sumber dasar hukum Islam yang nomor pertama, yang nomor satu. Kedua, As-Sunnah atau Al-Hadis, yang lahir nantinya ada ijma qiyas ataupun lain sebagainya, dan keilmuan-keilmuan yang ada. Sehingga kita tidak akan lepas dari yang namanya aturan agama Islam. Kalau saya membicarakan diri tentang bagaimana pandangan agama Islam, justru agama Islam itu mengatur kehidupan dari mulai saat kita mau tidur sampai bangun tidur, dan sampai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, gitu kan. Itu diatur sistematis. Makanya tadi bagaimana kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, gitu kan. Kalau sadar kita akan diri kita masing-masing sebagai mahasiswa, tahu nih jati diri mahasiswa apa, maka tidak akan lepas dari koridor yang ada, tidak akan berbenturan dengan teori agama Islam. Hadis mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Artinya kalau kita berterima kasih kepada Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Islam sudah mengatur itu semua. Ada saja satu yang lupa mengingatkan. Islam juga mengajarkan lagi makan lupa belum basmalah, maka ada solusi doa yang lain. Tetap kita kalau ingat ya menyebut nama Allah, tetap bismillahi fil awwal wal akhiri seperti itu. Dan bagi saya mungkin teringat dari inspirasi 10 wasiat kiat sukses, tapi pandangannya berbasis agama Islam gitu kan, berbahasa Arab lah intinya. 10 kiat sukses diantaranya kan hawil antaf hamanafsak, fahami dirimu sendiri. Jadi memahami diri kita masing-masing, balance dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, maka kalau kita memahami diri kita, ini peran saya apa sih di kampus ini, misalkan mahasiswa, berarti kewajibannya belajar.
Selain belajar, mungkin kita cari ilmu yang tidak didapat dari kampus, dari kelas, ya organisasi. Ya. Peran aktif itu penting karena untuk melatih skill, kemampuan. Nah, kemudian selain itu juga kita mungkin dalam mengisi kehidupan sebagai mahasiswa, kita ini teringat dengan 10 wasiat yang tadi, diantaranya yang tadi gitu ya. Yang satu lagi adalah wa'ajjihil hayata bil istibsyar wat tafaul. Kita harus menghiasi diri kita ini dengan kehidupan keseharian kita dengan penuh istibsyar dan tafaul. Apa itu istibsyar? Istibsyar adalah semangat, tafaul adalah optimis. Maka mahasiswa harus punya sebuah ad-difa'ah. Apa itu difa'ah? Motivasi. Ya, motivasi. Jadi adanya motivasi, lahir semangat, lahir optimis. Justru seorang mahasiswa mau di zaman modern sekalipun kecanggihan teknologi saat ini, kalau kita membaca lagi teori-teori agama Islam, insya Allah akan terarah, tidak akan terbawa oleh punten ya dalam tanda kutip konotasi negatif dari teknologi saat ini. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari yang tadi, kalau berbicara tentang tadi kan ada apa, pengenalan diri, Iya, betul, Pak. kemudian juga ada yang semangat, dan Iya. itu semua itu kalau misalkan di garis bawahi itu lebih kepada mentalitas ya. Betul, Pak. Nah, Betul. jadi mentalitas seorang mahasiswa itu sendiri yang harus bisa mengendalikan gitu kan, dan justru itu harus ada di dalam diri mahasiswa Iya. sendiri ya gitu. Jadi Betul. tidak boleh hal tersebut tidak dimiliki gitu Betul, kan. betul. Jadi ketika misalkan mentalnya tidak baik, ya mungkin di luarnya pun atau misalkan yang akan keluarnya Betul. buruk, karena kan mungkin manusia itu kan tergantung dari dalamnya gitu kan. Nah, terus berarti kalau begitu kesehatan mental itu menjadi perhatian yang penting atau gimana di dalam Islam? Jelas, Pak. Kan kalau mental itu, kalau berbicara agama Islam, saya tidak lepas dari 3, Pak. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. Mungkin bagian keimanan adalah bagian bagaimana dia secara keyakinan memilih sebuah religius. Karena ada orang yang beragama Islam, KTP saja dan lain sebagainya, tapi tidak bisa mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman. Artinya dia hanya memahami akidah, tapi tidak menjalankan syariah, gitu. Atau tidak menjalankan akhlak jauh lebihnya, gitu. Teringat dari sebuah ayat Quran juga, surah Ibrahim ayat 24 kalau tidak salah. Bunyinya seperti alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah memberikan perumpamaan nih, satu gambaran apa istilahnya, satu kalimat atau satu kata yang baik gitu, ibarat satu pohon yang baik. Bayangkan satu kata yang baik, Pak, seperti satu pohon yang baik, kita pohon kelapa kokoh terus-terusan berbuah tanpa henti gitu kan. Nah, kalau dianggap asluha sabitun, satu kata yang baik ibarat pohon yang baik itu akarnya kokoh, Tertancap ya. tertancap, ada akar tunggang, ada akar serabut misalkan. Wafar uhafis sama, cabangnya atau batangnya menjulang tinggi ke atas batang pohon tersebut gitu kan. Berbuah setiap musimnya. Ya, kalau kita ibaratkan pohon kelapa, bahkan diambil besok ada lagi, berbuah lagi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, satu kata yang baik itu digambarkan akar, pohon, batang, ranting, dan buah. Artinya dibagikan 3. Kalau mahasiswa diberikan perumpamaan oleh Allah dalam ayat tersebut, surah Ibrahim ayat 24, mungkin kita perlu tafsiran bagaimana berkenaan dengan pendidikan, tafsir Tarbawi misalkan dengan ayat tersebut bagaimana sih. Itu tidak lepas dari yang namanya keyakinan kokoh akidah kita. Akarnya harus kuat. Kemudian syariahnya harus kuat. Syariah itu batang pohon rukun Islam yang 5-nya itu harus kuat. Rukun iman tadi yang akar, kalau berbuah berarti akhlak, Pak, gitu kan. Bagaimana dia bisa mengaktualisasikan nilai yang baik. Jadi bagaimana Islam menganggap apakah itu pentingnya atau gimana gitu. Penting kesehatan mental, Pak. Karena kalau mental itu diukur dari akhlak, misalkan ilmunya bagus, tinggi, tapi tidak sesuai dengan keilmuannya, itu juga bahaya. Ulama pernah menjelaskan, ya, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin gitu. Kalau mental mahasiswa sudah oke, mantap secara skill, mantap secara dasar keyakinan, mantap secara syariah gitu kan. Ya kita maksudnya bisa mengupayakan memaksimalkan untuk
terhadap itu. Tapi kan kesempurnaan lagi-lagi pasti ada proses godaan dan lain sebagainya begitu kan. Kalau seorang mahasiswa mentalnya kuat, akhlaknya bagus, mental itu bisa diukur dari 3 tadi Pak. Syariahnya, pandangan Islam begitu. Imannya atau Islamnya atau akhlaknya, apa ya, iman ihsan, iman triple I, iman, Islam, ihsan. Berarti akidah, syariah, akhlak gitu kan. Mental itu penting. Mungkin kalau berbicara dengan teori disiplin keilmuan, ini bagian dari psikologi. Nah, psikologi itu penting. Makanya pemikiran kita mental sebagai mahasiswa, janganlah ketika posisi mahasiswa kita merasa menjadi ulama tingkat nabi gitu. Ya kalau selain jadi nabi dan jadi rasul semua bisa diupayakan. Saya ambil istilah ini dari orang yang pernah berpengalaman gitu. Kalau menganggap kita ingin menjadi nabi saja masih dianggap gila. Bahkan punten Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin wal mursalin itu juga di dalam Al-Qur'an masih diprasangka gila oleh kaum kufar saat itu. Apalagi saat ini. Bagaimana kalau levelnya wali gitu. Nah, mungkin teori-teori ini yang terpenting adalah mengupayakan memaksimalkan mental kita untuk sebaik-baiknya justru harus ditempuh dengan keilmuannya. Jangan sampai lepas dari koridor disiplin keilmuan agama Islam itu sendiri. Kan ada orang yang kuliah di jurusan PAI misalnya. Orang tersebut pasti berkecimpung di dunia agama Islam. Pendidikan lagi gitu kan. Yang namanya mempelajari ilmu Islam, kemudian mempelajari teori-teori pendidikan, maka dia harus mengaktualisasikan, mengamalkan pendidikannya itu dan keislamannya itu. Yang sehingga bisa tercapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia saat inilah begitu. Kita kan tahu bahwa pada saat ini yang namanya dunia kampus atau mahasiswa itu tidak lepas dari pergaulan yang sangat beragam. Gitu kan. Lalu bagaimana Islam atau misalkan mahasiswa Muslim sebaiknya di dalam menyikapi pergaulan itu? Baik, ini juga berhubungan dengan mental tadi Pak. Bagaimana menyikapi perbedaan yang beragam dari latar belakang berbeda-beda. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda. Maka agama Islam itu lebih mengedepankan interaksi dari toleransi, tasamu, gitu ya. Tasamu itu bagian dari akhlak. Maka hubungannya tadi dengan mental tadi. Ketika seorang mahasiswa menghadapi perbedaan pandangan, ada yang putihnya dari segi apa tuh ukuran suatu keluarga, anaknya atau mahasiswa sebagai anak dari orang tuanya itu dari latar belakang yang berbeda-beda dari segi materi misalnya. Dari kalangan tingkat menengah ke atas berbeda gaya pergaulannya. Dari menengah ke bawah juga berbeda, beragam. Bahkan antar setiap individu juga ya tadi kullu ra'sin ra'yun, berbeda-beda pandangan. Maka solusinya adalah saling menghargai, saling toleransi. Misalkan yang ada di kampus berbeda agama, ya kita harus toleransi. Jangan mencemooh juga ya, kita kan ayat Quran gitu ya, ayaskhor qaumun min qaumin gitu kan ya, gitu bunyinya, yang sehingga intinya ketika seorang mahasiswa mentalnya kuat, tawakal tinggi terhadap Allah, kemudian istighfar. Artinya istighfar itu bahasa kita mungkin evaluasi. Nah, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Bagaimana menghadapi perbedaan ini? Ya perbedaan ini jadikan sebagai rahmat gitu kan. Ya rahmatan lil alamin lah seperti itu, yang sehingga menghadapi perbedaan dengan toleransi, dengan saling menghargai, jangan sampai menjatuhkan. Di sisi lain justru harus membangun, autokritik membangun. Kritik itu penting, tapi autokritik untuk membangun itu lebih penting. Bagi kita selaku mahasiswa atau pelajar lah intinya, insan kampus ini, lebih mengedepankan yang namanya budaya toleransi. Maka Islam sendiri dalam toleransi, tasamu, lahirlah ilmu akhlak gitu kan. Kalau dulu di sekolah mungkin ada pelajaran akidah akhlak, ada saling tolong menolong, satu lain ada yang kekurangan, di sisi lain ada yang mendonasi gitu kan. Bahkan agama Islam juga kalau ada teorinya mungkin ada kurikulum tersendiri gitu kan. Bisa jadi kurikulum yang ada di dunia pendidikan agama Islam bisa mengambil dari teori-teori dari sumber hukum Islam kita, dari Quran, dan tidak akan pernah dari Quran dan hadis. Misalkan nih kurikulum di Indonesia sesuai dengan undang-undangnya mengatur sistematis semua tentang kegiatan mahasiswa gitu kan, sampai kegiatan pembelajaran di kampus itu tidak akan lepas dari yang namanya nilai Islami.
Maka saya berani katakan begini Pak, benar dalam tanda kutip ya, takut dianggap sesuatu gitu, radikal atau apalah gitu ya. Apakah undang-undang agama Islam itu Islami? Kalimatnya mungkin bahasa Indonesia ya, Islamiyun gitu. Ya kalau undang-undang isinya mengatur kehebatan suatu negara dan mengatur berjalannya negara dengan sebaik-baiknya, berarti Islami, karena agama Islam mengajarkan kebaikan. Bukan berarti kita cocokologi dengan Al-Quran, bukan. Justru lahirnya permusyawaratan juga kan, wasyawirhum fil gitu kan, yang itu tuh yang surah Nilai-nilai keislaman ada ya. Iya betul, surah Ali Imran itu kan. Nilai-nilai keislaman maksud Islami. Maka jelas harus Islami gitu kan. Bukan berarti harus agama Islam, enggak memaksakan. Ketika seorang individu yang salah, bukan salah Islamnya, tetap salah oknumnya, salah orangnya. Berarti kalau salah orangnya berarti dia harus evaluasi diri. Berbicara dengan beragaman masyarakat ataupun mahasiswa yang berbeda-beda, justru itu sebagai ukuran untuk lebih bersaing, untuk jiwa kompetitif yang ada. Ya artinya dalam agama Islam fastabiqul khairat lah, seperti itu, berlomba dalam kebaikan. Apakah seorang mahasiswa muslim harus membatasi diri di dalam bergaul?